الحمد لله رب العالمين الحمد لله الواحد القهار ذو الجلال والإكرام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم القيامة وبعد فقد قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد sedang jamaah Jumat Masjid Raya Telaga Kahuripan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dikumpulkan di penanggalan 16 Muharram dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka memenuhi seruan Allah kepada setiap hamba-hambanya yang beriman. Maka sungguh berbahagialah kepada mereka yang masuk dalam golongan yang Allah Subhanahu wa taala katakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu semua hanya diperuntukkan kepada mereka yang bertakwa. Dan di antara bentuk ketakwaan adalah bersegera kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersegera meninggalkan segala apa yang Allah larang dan peringatkan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah dinun kamil. Islam adalah agama yang sempurna yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam suratul Maidah ayat yang ketiga. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah kucukupkan agama ini untuk kalian dan telah kuridai Islam ini sebagai agama bagi kalian. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia ini jemaah sekalian. Dan di antara bentuk kesempurnaan Islam adalah merespon segala realita. Dan adalah baginda Nabi alaihi salatu wassalam ketika berkhutbah mengingatkan segala apa yang terjadi dan memberikan bagaimana pandangan Al-Quran, bagaimana pandangan wahyu terhadap segala peristiwa tersebut. Dan di beberapa hari terakhir kita dikagetkan dengan sebuah aksi pembunuhan yang berujung kepada mutilasi oleh 2 atau 3 mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bernama Redo Tri Agustian yang mendapatkan amanah penelitian dari Fakultas Hukumnya untuk menyelesaikan tugas akhir meneliti tentang fenomena LGBT yang berkembang di masyarakat dan terkhususnya dunia kampus. Dan adalah targetnya 2 orang mahasiswa pula yang akan ia teliti bernama Waliin dan Erdi. Dan apa yang terjadi adalah pembunuhan sadis dan berujung kepada mutilasi yang tentu menjadi sebuah kesedihan ketika mereka tentu adalah anak-anak kaum muslimin. Mereka tentu adalah anak-anak kita juga, yang tentu kita mesti mengambil pelajaran dan bagaimana melakukan tindak pencegahan dan hal tersebut tidak terulang. Tentu saat ini negeri kita lagi dilanda dengan sebuah bencana bangkitnya kaum LGBT tersebut. Dan tentu edukasi harus berangkat dari masjid-masjid kaum muslimin dan terkhususnya lagi kepada tarbiyah yang ada di rumah-rumah kita. Belum lagi informasi yang terakhir
seorang anak SMP perempuan yang mencari sebuah viralitas dengan menunjukkan tindak asusila di media sosialnya, hingga ketika kemudian dia dibully dan ia tidak mampu untuk kemudian menahan dirinya, ia pun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Itu adalah sebuah fenomena dan Islam harus kemudian merespon itu semua. Dan tentu kita sebagai seorang kepala keluarga harus menjaga pertahanan keluarga tersebut agar tidak terjatuh kepada kubangan yang sangat tercela tersebut. Maka jemaah sekalian, hakikat dari dua peristiwa ini, kata kunci yang diberikan oleh Islam adalah tentang pentingnya pendidikan dalam keluarga. Adanya keluarga yang kuat, adanya keluarga yang kemudian memahami tentang Islam yang benar, tentang Islam yang mendukung tentang modernitas, tetapi Islam dan sebagai worldview, cara pandang yang benar, akan menjadi filter yang sangat penting untuk menjaga ketahanan negeri ini dari segala bentuk gangguannya. Maka jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita seluruh kepala keluarga tentang pentingnya tanggung jawab tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah At-Tahrim di ayat ke-6, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya, kata Allah, manusia dan batu, alaiha malaikatun giladun syidad, yang padanya ada malaikat-malaikat yang tegas namun taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak pernah bermaksiat. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa qu anfusakum adalah jaga dirimu dan keluargamu sebagai sebuah benteng yang sangat penting dalam masalah ini. Seorang kepala keluarga bertanggung jawab terhadap keluarganya. Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap siapa yang ia dipimpin. Maka seorang kepala keluarga adalah pemimpin bagi istri dan anaknya untuk mereka mengedukasi mereka dengan edukasi yang tepat. Sungguh kita sebagai kepala keluarga punya tanggung jawab untuk tidak sekedar memberikan kepada mereka nafkah yang halal. Betul, setiap daging yang tumbuh, kata Nabi SAW, dari yang haram, maka sungguh neraka yang pantas untuk membersihkannya. Tetapi lebih daripada itu adalah edukasi yang harus kita berikan kepada mereka. Bagi para remaja yang ingin masuk ke mahligai pernikahan, bukan sekedar bicara cinta dan cinta yang tak ada habisnya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita memiliki ilmu tentang bagaimana menjadi seorang orang tua yang tepat. Karena sungguh berangkat dari rumah-rumah yang broken seperti ini, dari rumah-rumah yang kemudian hilang Islam di dalamnya, dari rumah-rumah yang tidak ada Al-Quran dibacakan, dari rumah-rumah yang tidak ada Islam yang dididik, maka disitulah syaitan mempermainkan manusia tersebut. Di antara indikasi dari kisah tadi, hakikatnya antara korban dan pelaku adalah masing-masing yang teridap dengan penyakit gay seperti ini, homoseksual, wallahul musta'an. Bahkan lebih daripada itu, mereka punya kecenderungan untuk menyiksa pasangannya untuk mendapatkan hasrat seksual. Maka sungguh, dari manakah mereka mendapatkan ini semua, jemaah sekalian? Tidak ada lain kecuali dari informasi yang mereka dapatkan, melebihi dari informasi yang kita dapatkan sebagai seorang tua. Maka jemaah sekalian, orang tua mesti hadir dalam pendampingan kepada mereka. Olehnya, dalam proses tarbiyah keluarga, ada dua poin penting yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama adalah penanaman tentang nilai tauhid. Muhammad Natsir, seorang pahlawan, telah menulis dalam Kapita Selektanya sejak tahun 1938 tentang pentingnya pendidikan tauhid dalam keluarga. Ia mengisahkan tentang seorang profesor bernama Profesor Erhanes
yang membunuh anaknya yang cacat karena tak mampu untuk kemudian meniti karirnya sebagai seorang profesor di bidang fisika. Ia pun membunuh anaknya tersebut dan kemudian membunuh dirinya sendiri. Wallahu musta'an. Apa hakikat dari keluarga yang seperti ini? Adalah keluarga yang tidak menempatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, tidak menempatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk yang menuntunnya kepada kehidupan ini, jamaah sekalian. Olehnya dalam kisah tersebut Muhammad Natsir menyebutkan tentang suratul Luqman di ayat 13 dan 14. Ketika Luqman berwasiat kepada anaknya, wa id qala Luqmanu li binihi wa huwa ya'idhuh ya bunay la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Sungguh Luqman berwasiat kepada anaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan Allah sebagai sembahan yang pantas untuk disembah dan meninggalkan segala sekutu-sekutu dari penghambaan tersebut. Maka ketika anak kita telah memalingkan waktu salat dari main game, telah memalingkan waktu salat dari yang utama, maka hakikatnya penghambaan kepada Allah telah terkikis dan kita mesti hadir untuk mengobati akan hal tersebut. Karena sungguh syirik kepada Allah di antara pintu pertama yang dibuka oleh syaitan dalam masalah ini. Dan tentu kepada adik-adik remaja, sungguh syaitan tidak pernah membuat seorang muslim terjatuh sekali saja. Dan kisah yang tadi telah terjatuh kepada hubungan homoseksual, dosa yang terbesar, dosa dari kaum Nabi Lut. Dosa yang kedua adalah membunuh, yang merupakan dosa yang sangat besar. Dan yang ketiga adalah lebih daripada itu, untuk memotivasi dari korban tersebut. Maka bukan sekedar engkau atau seseorang mengambil hak dari pacarnya, tetapi sungguh syaitan akan menjatuhkan dia terus hingga kemudian dia telah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua dalam pentingnya tarbiyah keluarga, jamaah sekalian, adalah penanaman adab. Karena sungguh Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka sungguh segala bentuk modernitas, segala bentuk kemajuan teknologi, kita mesti menghadirkan agama di situ. Kita mesti menghadirkan Al-Quran dan As-Sunnah Nabawiyah untuk memfilter itu semua. Kenapa? Karena kita tidak ingin melahirkan generasi-generasi sekuler yang memisahkan antara agama dan kehidupan, memisahkan antara agama dan state. Tetapi Islam mengajarkan untuk mengambil keduanya. Olehnya Muhammad Natsir menyebutkan, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ambillah dari segala perbekalan kalian untuk menuju kampung akhirat yang tidak ada kematian setelahnya. Dan Allah pun mengingatkan kepada kita, wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah kalian lupakan hak kalian di muka bumi ini. Maka tentu ketika Syekh Naqub Al-Alatas dalam konferensinya di Mekah membawa sebuah tema yang sangat penting tentang the loss of adab, adalah ketika kaum muslimin dan manusia telah kehilangan adabnya. Dan di antara sebab the loss of adab tersebut adalah confusion of knowledge, adalah kerancuan dalam ilmu. Dan kerancuan dalam ilmu yang sangat penting, kata Syekh Naqub Al-Alatas, adalah sekularisme itu sendiri. Ketika kita memandang segala fenomena materi dan zat tanpa menghadirkan pandangan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, maka tentu adab yang paling penting adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah wajibkan kepada kita salat 5 waktu. Adab yang kedua adalah adab kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengikuti segala petunjuknya. Dan adalah Nabi adalah penyempurna akhlak kita. Maka jikalau anak kita telah mengabaikan perkataan kita sebagai seorang orang tuanya, maka itulah tanda dari lampu kuning untuk kita lebih preventif, mencegah mereka dari kerusakan yang lebih parah lagi. Data menunjukkan, jemaah sekalian,
Lebih daripada 50% siswa sekolah dasar semuanya telah mengakses pornografi, yang tentu merusak cara berpikir mereka, merusak bagaimana mereka bertingkah laku. Maka tentu kehadiran seorang bapak, kehadiran seorang ibu adalah hal yang sangat penting untuk mengajak mereka berdiskusi. Maka jikalau kita sebagai seorang ayah telah mendapati anak kita telah sampai kepada ihtilam, mimpi basah, maka adakah kita telah hadir untuk mengedukasi mereka bagaimanakah cara mandi junub yang benar, bagaimanakah mereka bertaharah yang benar, bagaimanakah kita menjelaskan kepada mereka tentang wujub salat al-khamsah, tentang kewajiban salat 5 waktu bagi istri kita, yang tentu pada kita punya anak gadis yang telah sampai kepada remaja. Sudahkah istri kita arahkan untuk berdiskusi dengan anak gadis kita, bagaimanakah mereka menghadapi masa haid itu sendiri, bagaimanakah mereka bersuci dan lain sebagainya. Maka tentu jamaah sekalian, tarbiyah keluarga berangkat dari ilmu kedua orang tuanya, dan bagaimana mereka menundukkan tentang Islam dan Al-Quran sebagai pedoman yang harus hadir dalam rumah tangga kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih salawatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani wa ba'd. Maka pada khutbah kedua ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Nabi alaihi salatu wasalam. Semoga Allah memberikan kepada kita taufiknya, inayahnya untuk mendidik diri dan keluarga kita, dan memberikan kepada kita bangsa yang kuat, yang selamat dari segala fitnah kehidupan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah, diri kami sangatlah lemah, tidak ada pertolongan dan inayah kecuali darimu ya Allah. Maka berikanlah kepada kami taufik-Mu untuk mendidik diri dan keluarga kami. Jauhkanlah kami dari segala fitnah, syubhat dan syahwat. Jauhkanlah kami dari harta-harta yang haram yang dengannya doa-doa kami tertolak. Berkahilah urusan kami, urusan keluarga kami dan negeri kami ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk mendidik anak-anak keturunan kami. Jadikanlah mereka sebab Engkau mengumpulkan kami dalam syurga-Mu ya Allah. Jauhkanlah malapetaka dari keluarga kami, dari bangsa dan negeri kami ya Allah, karena hanya Engkau yang mampu menyelamatkan, hanya Engkau yang mampu memberikan kepada kami petunjuk dan inayah-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. مجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء